Sekarang kita hadis yang ke-88 dari Abu Sirwa'ah Uqbah bin Harits radhiyallahu anhu, ia berkata, "Shallaitu wara'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bil madinatil asr. Fasallama thumma qama musri'an fatakhatta riqaban nasi ila ba'di hujari nisaihi ila ba'di hujari nisaihi fafazi'an nasu min sur'atihi fa kharaja alaihim fara'a annahum qad ajibu min sur'atihi qal dzakartu syai'an min tabrin indana fakarihtu an yahbisani fa amartu bi qismatihi." Rawahul Bukhari. Ya, kita ulangi ya. Shallaitu wara'an nabi sallallahu alaihi wasallam bil madinatil asra fasallama thumma qama musri'an fatakhatta riqaban nasi ila ba'di hujari nisa'ih fafazi'an nasu min sur'atih wa kharaja alaihim fara'a annahum qad ajibu min sur'atih qal dzakartu syai'an min tabrin indana fakarihtu an yahbisani fa amartu bi qismatih. Rawahul Bukhari. Aku salat asar di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Setelah membaca salam, beliau berdiri buru-buru. Oh ya, ini yang tadi, ini ya yang tadi saya ungkapkan di hadis yang sebelumnya ya. Aku sholat asar di belakang Nabi, berarti kata Abu Sirwa'ah Uqbah bin Harits ya. Aku sholat asar di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Di Madinah. Setelah membaca salam, beliau berdiri terburu-buru, melangkahi leher orang banyak menuju salah satu kamar istrinya. Orang-orang takut karena melihat beliau terburu-buru. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menemui sahabat-sahabatnya itu, dan beliau mengetahui bahwa mereka benar-benar heran karena terburu-burunya beliau. Kemudian beliau atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku ingat sepotong emas yang ada di tempatku, sehingga aku tidak ingin kalau barang itu mengganggu pikiranku. Karena itu aku menyuruh supaya barang tersebut dibagi-bagikan." Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat Bukhari yang lain disebutkan, "Aku meninggalkan di rumah sepotong emas dari hasil sedekah, maka aku tidak senang kalau sampai menginapkannya." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Azan, bab orang yang mengimami sholat lalu ia menyebutkan hajat dan melangkahi mereka. Penjelasan kata fatakhatta artinya melangkahi. Fatakhatta maksudnya melangkahi soft pada sholat jamaah sedang duduk. Ya. Hujarun kamar, jamak dari kata hujrah. Fafazi'a terkejut. Fafazi'a terkejut maksudnya takut karena hal itu bukan kebiasaan beliau. Kebiasaan beliau adalah berjalan dengan perlahan. Yahbisuni menahanku. Maksudnya aku tidak ingin disibukkan untuk memikirkan hal itu hingga menghalangi aku untuk menghadap Allah. Yahbisuni menahanku, maksudnya aku tidak ingin disibukkan untuk memikirkan hal itu dengan menghalangi untuk menghadap Allah. Mutiara hadis anjuran untuk membersihkan hati dari hal-hal yang dapat melupakan Allah ya. Dan anjuran untuk bersegera melakukan atau melaksanakan kebaikan. 2, boleh mewakilkan orang lain untuk membagikan sedekah walaupun ia mampu untuk membagikannya sendiri ya kan. 3, mengosongkan hati dari segala kesibukan duniawi ketika sedang melaksanakan ibadah supaya jiwanya dapat khusyuk. Ini hadis yang terkenal, shallaitu wara'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bil madinatil asra, waktu asar, fasallama thumma qama musri'an
fatakhatta riqaban nasi ila ba'di hujari nisa'ih fafazi'an nasu min sur'atih fakharaja alaihim fara'a annahum qad ajibu min sur'atih qal dzakartu syai'an min tabrin 'indana fakarihtu ila yahbisani fa amartu bi qismatih. Ya. Aku sholat asar di belakang Nabi SAW di Madinah. Setelah membaca salam, beliau berdiri terburu-buru melangkah leher orang banyak menuju salah satu kamar istrinya. Orang-orang takut karena melihat beliau terburu-buru, lalu Nabi SAW keluar menemui sahabat-sahabatnya itu dan beliau mengetahui bahwa mereka benar-benar terkejut atau heran karena terburu-burunya tadi setelah sholat itu. Rasulullah bersabda, aku ingat sepotong emas yang ada di tempatku sehingga aku tidak ingin kalau barang itu mengganggu pikiranku. Ya. Karena itu aku menyuruh supaya barang tersebut dibagikan. Ya, semoga manfaat ya.